Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Sosiologi dan Antropologi Pendidikan akan mempresentasikan mengenai materi pengertian antropologi dan konsep kebudayaan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Cinta Pramesti dengan NIM 2011611600402. Saya Amalia Khairunisa dengan NIM 20011160415. Saya Anggun Indayana dengan NIM 2001116000447. Saya Dela Genita Permata Hati Wahyudi bernomor NIM 2001116004008. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian antropologi. Beberapa pengertian antropologi. Yang pertama, antropologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari budaya masyarakat etnis tertentu yang berawal dari keterkaitan orang-orang Eropa dengan melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, dan budaya yang berbeda yang dikenal oleh orang Eropa. Antropologi lebih memusatkan pada penduduk sebagai masyarakat tunggal, yaitu kesatuan masyarakat yang tinggal di daerah yang sama. Yang kedua, William Hunt mengatakan bahwa antropologi adalah studi mengenai umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keragaman manusia. Yang ketiga, David Hunter mengatakan bahwa antropologi adalah ilmu yang muncul dari keinginan yang tidak terbatas mengenai umat manusia. Yang keempat, Connie Traut-Binghrat mengatakan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari berbagai warna, bentuk fisik, masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Dapat disimpulkan bahwa ilmu yang mempelajari manusia dari segala keragaman fisik, kebudayaan yang dihasilkan, dan seluk-beluk yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa dahulu hingga masa sekarang, sebagai fenomena yang terjadi di tengah kehidupan kultural masyarakat sekarang. Ruang lingkup antropologi. Perhatian antropologi pada bidang-bidang berikut. Yang pertama, masalah sejarah perkembangan manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, keanekaragaman manusia dari segi ciri tubuhnya. Yang ketiga, penyebaran warna bahasa berbagai suku bangsa. Yang keempat, keragaman warna budaya. Selanjutnya adalah tujuan antropologi. Tujuan antropologi yaitu memahami keanekaragaman manusia dengan kemanusiaannya, memahami segi keunikan fisik dan pola perilaku sekelompok manusia tertentu, perbedaan dari sekelompok manusia kebanyakan. Yang selanjutnya adalah cabang antropologi. Antropologi memiliki kaitan erat dengan beberapa ilmu bagian, yaitu pertama, paleoantropologi, yang kedua, antropologi fisik, yang ketiga, etnolinguistik, yang keempat, prehistori, dan kelima, etnologi. Secara makro, antropologi dibagi menjadi dua, yaitu antropologi fisik, mempelajari manusia sebagai organisme biologis. Yang kedua, antropologi budaya, memfokuskan perhatiannya pada kebudayaan manusia ataupun cara hidupnya dalam masyarakat. Arkeologi, antropologi, linguistik, dan etnologi. Bidang-bidang khusus secara tematis dalam antropologi. Antropologi ekonomi. Bidang ini merupakan cara manusia dalam mempertahankan dan mengekspresikan diri melalui penggunaan barang dan jasa material. Yang kedua, antropologi medis, membahas hubungan antara penyakit dan kebudayaan yang tampak mempengaruhi evolusi manusia. Yang ketiga, antropologi sosiologi, hubungannya antara individu
dengan makna dan nilai dengan kebiasaan sosial dan sistem budaya yang ada. Yang keempat, antropologi sosial. Deskripsi proyek evolusionis yang bertujuan untuk merekonstruksi masyarakat primitif asli dan mencatat perkembangan melalui berbagai tingkat peradaban. Sini saya akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu tentang konsep kebudayaan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, yang diartikan sebagai hal-hal berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kemudian, dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan, dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang sering diterjemahkan sebagai kultur, yaitu dalam bahasa Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa budaya adalah suatu cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur budaya menurut Kuncharaningrat yang dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu sistem bahasa. Sistem bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Nah, contoh dari sistem bahasa itu sendiri, misalnya bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Minangkabau, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan sangatlah luas batasannya, karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Contoh dari sistem pengetahuan itu sendiri bisa berupa pengetahuan tentang cara memasak ataupun cara menangkap ikan, lalu cara bertahan hidup di dalam musim yang berada di wilayah mereka. Yang ketiga adalah sistem sosial. Tiap kelompok masyarakat kehidupannya selalu diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Yang keempat adalah sistem peralatan hidup dan teknologi. Dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik. Yang kelima adalah sistem mata pencaharian hidup. Sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Contohnya yaitu seperti bertani dan melaut. Yang keenam adalah sistem religi. Sistem religi merupakan sebuah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Contoh kepercayaan masyarakat yaitu dapat berupa kepercayaan terhadap benda-benda mati seperti patung dan pohon. Lalu dapat berupa kepercayaan agama, misalnya seperti agama Islam yang pergi ke masjid, lalu agama Katolik yang pergi ke gereja, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kesenian. Kesenian merupakan sebuah budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Kesenian dapat berupa seperti patung, ukiran, dan hiasan. Namun ada juga seni yang berbentuk seni tari, seni musik, dan seni drama di dalam suatu masyarakat. Kebudayaan sendiri yang pertama diperoleh dari belajar. Yang kedua, kebudayaan itu milik bersama. Yang ketiga, kebudayaan sebagai pola. Dan yang keempat, kebudayaan bersifat dinamis dan adaptif.
pertama yaitu kebudayaan diperoleh dari belajar. Maksud dari pernyataan ini adalah kebudayaan yang dimiliki oleh seseorang dapat diperoleh dengan cara belajar. Contoh kebudayaan yang diperoleh dari cara belajar, yang pertama yaitu kebudayaan mengenai cara makan yang berlaku sekarang, di mana pada zaman dulu orang makan hanya dengan menggunakan tangannya saja dan langsung menyuapkan makanan tersebut ke dalam mulutnya. Tetapi cara tersebut perlahan-lahan mulai berubah. Sekarang manusia mulai menggunakan alat yang sederhana dari kayu, dan sampai sekarang alat tersebut dibuat dari banyak bahan atau yang biasa sering kita sebut dengan sendok. Contoh kebudayaan yang diperoleh dari belajar yang kedua yaitu pada kebudayaan Jawa, di mana orang tua mengajarkan kepada anak-anak mereka sejak dini untuk berbicara menggunakan bahasa Jawa halus atau krama inggil jika berbicara kepada orang yang lebih tua, sehingga anak-anak tersebut akan belajar krama inggil dari orang tuanya dan akan terbawa sampai mereka dewasa nanti. Kemudian, kebudayaan milik bersama. Artinya, unsur-unsur dalam kebudayaan seperti ide, nilai, dan pola perilaku dijalankan dan dipelihara bersama-sama oleh seluruh anggota masyarakat. Contoh kebudayaan milik bersama yaitu upacara ngaben di Bali, di mana upacara ngaben ini merupakan kebudayaan bersama masyarakat Bali karena berasal dan tumbuh di Bali. Kedua yaitu budaya gotong royong. Budaya gotong royong ini hampir diterapkan di seluruh daerah di Indonesia. Dan seperti yang kita tahu bahwa budaya gotong royong ini sudah ada sejak zaman dahulu. Meskipun terdapat perbedaan gotong royong di masyarakat pedesaan dan perkotaan, tapi bisa disebut budaya gotong royong ini merupakan milik bersama dari masyarakat Indonesia. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas bersama tentang kebudayaan sebagai pola. Nah, di dalam masyarakat memang kebudayaan itu memiliki batasan-batasan atau pola-pola. Adapun pengertian pola kebudayaan mencakup 3 hal teman-teman. Yang pertama, pola bersikap atau berlandaskan nilai budaya dan pola berpikir. Nah, yang kedua, pola bertindak dan kelakuan dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah pola sarana benda-benda atau fisik. Nah, ini 3 hal yang mencakup pengertian pola kebudayaan. Nah, dalam kebudayaan itu terdapat pembatasan pola itu tadi biasanya disebut dengan norma-norma sosial. Norma-norma sosial yang tidak dilaksanakan oleh masyarakat seseorang itu bisa menyebabkan adanya pembatasan. Jadi pembatasan itu akan terasa jika ada orang yang melanggar norma. Pembatasan itu sendiri dibagi menjadi 2 jenis teman-teman. Yang pertama pembatasan secara langsung dan pembatasan secara tidak langsung. Pembatasan secara langsung itu adalah pembatasan yang dilaksanakan secara langsung. Masyarakat langsung menolak perilaku dari seseorang dengan cara ditegur misalnya, atau dinasehati atau dimarah-marahi agar seseorang tersebut tidak melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, adapun pembatasan kebudayaan secara tidak langsung itu adalah pembatasan yang tidak direspon. Maksudnya apa? Jika aktivitas seseorang itu melanggar budaya, maka tidak akan direspon oleh masyarakat. Kalau masih bingung, kita langsung saja bahas dari contohnya. Lanjut slide berikutnya. Oke, saatnya kita membahas tentang contoh dari pembatasan kebudayaan. Tadi masih ingat kan pembatasan kebudayaan itu dibagi menjadi 2, langsung dan tidak langsung. Nah, adapun pembatasan kebudayaan secara langsung itu contohnya adalah ada seseorang yang memakai pakaian yang kurang sopan menuju tempat ibadah. Nah, orang-orang di sekitar pasti menganggap bahwa dia itu melanggar norma karena kurang sopan. Pasti langsung ditegur kan, atau dimarahi atau dinasehati supaya seseorang tersebut tidak melakukan perbuatan itu lagi. Nah, itu yang termasuk dengan perilaku pembatasan kebudayaan secara langsung. Masyarakat langsung menegur seseorang tersebut. Nah, itu tadi. Nah, adapun contoh yang kedua adalah pembatasan kebudayaan secara tidak langsung. Misalnya aktivitas yang tidak direspon itu
saat seseorang belanja di pasar Blitar misalnya ya, dia menggunakan bahasa Jepang, apakah dia direspon oleh pedagang-pedagang di sana? Tentu saja tidak, karena pedagang-pedagang di sana tidak memahami bahasa Jepang. Nah, itu yang dimaksud dengan pembatasan kebudayaan secara tidak langsung. Nah, teman-teman, setelah kita memahami kebudayaan sebagai pola, kini saatnya kita berganti bahasan menuju ke kebudayaan yang bersifat dinamis dan adaptif. Jadi, kebudayaan yang dimaksudkan dinamis itu adalah mengikuti perkembangan zaman dari masa ke masa. Sedangkan kebudayaan bersifat adaptif itu maksudnya adalah budaya itu beradaptasi dengan lingkungan dan dengan masyarakatnya, seperti itu. Nah, kebudayaan itu pastinya kan akan menciptakan nilai-nilai dan norma-norma. Penciptaan nilai dan norma itu dalam waktu yang lama loh teman-teman, tidak dalam waktu yang sebentar, dari generasi ke generasi. Namun nilai dan norma masyarakat satu belum tentu dianggap penting bagi nilai dan norma si kelompok lainnya. Karena kenapa? Karena perbedaan masyarakat dan juga perbedaan lingkungan. Nah, langsung saja kita bahas contoh dari kebudayaan bersifat dinamis dan adaptif. Nah, langsung saja kita ke contoh kebudayaan yang bersifat dinamis dan adaptif. Contoh kebudayaan yang bersifat dinamis misalnya, zaman dahulu budaya orang-orang tua kita saat mengirimkan informasi melalui surat. Tetapi dengan perkembangan zaman, ditemukannya handphone, maka saat ini budaya dalam mengirimkan informasi melalui handphone, seperti itu ya. Adapun contoh kebudayaan yang bersifat adaptif, misalnya ada wilayah masyarakatnya itu memiliki pantangan-pantangan untuk seorang ibu melahirkan anak dalam jangka waktu yang dekat dan melarang seorang ibu memiliki anak yang banyak. Nah, ternyata setelah ditelusuri, faktor lingkungan, geografis, lalu juga sumber daya alam di sana itu kurang, sehingga takutnya jika seseorang ibu memiliki banyak anak, ia tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya, seperti itu. Nah, adapun contoh kebudayaan kelompok lain dianggap tidak penting bagi kelompok lain juga, itu adalah misalnya kebudayaan makan di tengah pintu, biasanya itu menjadi hal yang pamali, seperti itu ya. Tetapi kelompok B menganggap hal itu biasa-biasa saja. Kenapa kok nggak boleh gitu ya, itu kan hak. Ternyata setelah ditelusuri secara logis, itu merupakan tindakan yang kurang sopan, karena pintu itu kan untuk jalan, seperti itu ya. Kalau ada orang yang makan di situ, maka dia akan menghalangi orang untuk lewat. Nah, itu menjadi salah satu contoh dari kebudayaan yang dianggap penting bagi kelompok satu, tetapi dianggap tidak penting bagi kelompok satunya lagi. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.